Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Ramawati. Saya dari semester 7 di Universitas Primagraha. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai materi pembelajaran manajemen motivasi. Ya, manajemen motivasi ini yang udah saya pelajari di semester 7 bakal saya jelasin kembali dalam sebuah video ya. Mungkin videonya tuh nggak lama-lama ya teman-teman, tapi semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebelumnya, untuk motivasi, apa sih itu motivasi? Ya, kita sebagai manusia yang ingin meraih kesuksesan, kebahagiaan, itu pasti harus ada motivasi, harus ada yang namanya motivasi. Bener atau enggak? Pasti bener banget kan? Jadi harus ada yang namanya motivasi. Dan apa sih itu motivasi itu? Kalau menurut saya, untuk motivasi itu dia tuh proses yang mempengaruhi ya perilaku kita untuk mencapai tujuan. Jadi yang namanya motivasi itu proses yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk mencapai tujuan. Dan motivasi itu dapat berasal dari dalam diri seseorang. Itu ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Jadi ada yang dari luar, ada juga yang dari dalam. Nah, itu yang sudah saya pelajari mengenai motivasi. Dan itu tuh nggak hanya cuma penjelasan motivasi aja. Dan motivasi itu ada beberapa teori. Dan yang sudah saya pelajari itu ada di 3 teori. Nah, ada teori apa aja? Yang pertama itu ada yang namanya teori motivasi hierarki, atau yang namanya teori motivasi yang namanya Maslow. Artinya apa sih, Kak? Dia tuh menjelaskan bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari 5. Ada apa aja? Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis, terus ada keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasinya gitu. Ya, mungkin ada lagi yang beberapa lagi yang saya pelajari itu, yang udah saya pelajari dan masuk di semester 7 ini, itu yang saya ketahui ya, ada 5 macam. Nah, terus yang kedua tuh ada yang namanya tuh dia teori motivasi 2 faktor, atau yang namanya disebut dengan Herzberg ya. Nah, itu dia menjelaskan bahwa motivasi dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama motivasi kepuasan kerja, pengakuan, dan lain-lain. Yang keduanya itu ada faktor Heigen tentang gaji, lingkungan kerja, dan lain-lain, dan yang lain-lainnya. Dan itu sangat mempengaruhi yang namanya motivasi ya, menurut teori motivasi 2 faktor. Nah, terus yang ketiga itu ada yang namanya teori motivasi self determination atau Deci and Ryan ya. Itu dia tuh menjelaskan bahwa motivasi dapat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu ada otonomi, ada kompetensi, dan koneksi sosial. Nah, itu yang menurut teori motivasi self determination ya. Nah, terus apa saja sih yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi? Nah, yang udah saya pelajari itu ada 2 ya. Yang udah saya ketahui itu ada 2. Yang pertama itu ada faktor intrinsik. Itu ada apa aja sih yang ada di faktor intrinsik? Itu ada minat, tujuan, kepuasan kerja, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada faktor intrinsik, penghargaan, pengakuan, lingkungan kerja, dan lain-lain. Jadi ada 2 yang mempengaruhi dari dalam dan dari luar diri seseorang begitu. Terus ada lagi yang namanya strategi motivasi. Nah, strategi motivasi itu yang pertama itu menggunakan tujuan yang jelas. Jadi kita tuh kalau kita punya motivasi, jadi kita tuh harus menggunakan tujuan yang jelas dan spesifik gitu. Artinya apa sih? Jadi kita tuh harus menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk meningkatkan motivasi yang kita mau. Kita tuh mau motivasi itu kita apa? Yang membuat kita semangat itu apa? Jadi kita harus menemukan tujuan yang jelasnya juga, teman-teman ya. Seperti itu. Dan yang ketiga itu ada yang namanya menggunakan lingkungan kerja yang mendukung. Nah, jadi strategi ini juga dia mempengaruhi motivasi juga ya. Contohnya itu kayak membuat lingkungan kerja yang mendukung itu nyaman dan meningkatkan motivasi. Jadi lingkungan kerja yang mendukung dan nyaman dan meningkatkan motivasi, dan itu juga sangat mempengaruhi strategi motivasi juga ya. Dan yang terakhir itu ada yang namanya menggunakan pelatihan dan pengembangan ya, yang dimana memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan motivasi. Kalau misalkan buat kita sehari-hari itu kayak jadi kita tuh kalau kita punya motivasi itu kayak harus ada yang namanya pengembangan juga. Jadi kita punya motivasi tapi nggak kita gunain gitu, tapi nggak kita kembangin, nggak kita apa sih yang membuat kita motivasi. Jadi kita nggak cari tujuan kita itu apa gitu. Seperti itu ya teman-teman.
Nah, aku ada beberapa contoh atau kasus yang namanya motivasi. Itu yang pertama tuh ada contoh kasus perusahaan nih, contohnya kayak gini. Perusahaan X berhasil meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan penghargaan dan pengakuan. Nah, ini tuh contoh motivasi yang ini ya, faktornya dari luar. Jadi dia itu dari perusahaan. Jadi ini juga sangat mempengaruhi motivasi seseorang. Itu lingkungan dari luar, kayak penghargaan gitu ya, pengakuan, itu sangat mempengaruhi yang namanya motivasi. Nah, yang kedua itu ada yang namanya contoh kasus individu. Dia tuh kayak gimana sih? Individu berhasil meningkatkan motivasi diri dengan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita punya motivasi, kita tuh harus tahu tujuan dan spesifikasinya itu seperti apa. Jadi kita tuh nggak hanya cuma punya motivasi, tapi nggak kita gerakin gitu teman-teman, dan tujuannya kemana gitu. Nah, itu sangat ngaruh banget. Nah, jadi kita langsung itu beberapa materi yang sudah saya pelajari mengenai manajemen motivasi yang saya pelajari di semester 7. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan kalau misalkan ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih pelajar, masih butuh bimbingan dan juga arahan ya. Dan ini juga semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya Novita ya, dan saya akan kasih kesimpulan dulu nih ya. Sebelum penutupan saya bakal kasih kesimpulan ya. Jadi motivasi itu adalah proses yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk mencapai tujuan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dapat dibagi menjadi dua. Itu ada intrinsik dan juga ada ekstrinsiknya. Jadi ada dari luar dan dari dalamnya juga ya. Untuk strategi motivasi dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan juga kinerja karyawannya juga, atau kinerja individunya juga, begitu teman-teman ya. Baik, terima kasih buat teman-teman. Terima kasih banyak ya yang udah lihat video aku sampai akhir. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen motivasi ini. Beliau sangat saya apresiasi. Beliau adalah dosen yang sangat terbaik di semester 7 ini. Karena dosen yang selalu aktif, dosen yang selalu ngasih petunjuk ya, dosen yang selalu pemikirannya benar-benar luas banget, dan dia tuh selalu menjadikan mahasiswanya tuh selalu berpikir jernih, dan juga bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan untuk masa depan. Itu yang saya suka sama ibu dosen mata kuliah manajemen motivasi ini. Beliau sangat-sangat, menurut saya tuh beliau tuh sangat-sangat dalam tingkat pembelajaran itu sangat-sangat baik sekali kalau menurut saya ya. Dan sangat untuk penyampaian materi ini juga sangat jelas dan cukup membuat saya paham juga setiap materi yang disampaikan, walaupun itu juga penyampaiannya itu online ya. Dan itu Ibu Primi ya, terima kasih Ibu ya untuk pembelajarannya ya untuk di semester 7 ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Saya Novita pamit undur diri. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya Novita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih buat teman-teman.